Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan kepada kita, sehingga diberikannya keistiqomahan untuk melakukan zikir nafas berjamaah dan diskusi tentang sadar Allah di tempat ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini adalah salah satu umatnya yang mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai yaumil akhir nanti. Pada kesempatan malam ini alhamdulillah masih dihadiri oleh saudara-saudara yang luar biasa ini. Dari sini ada Habib Anam. Nah, ini beliau yang luar biasa penggerak untuk tetap istiqomah juga. Di sini ada Gus Roykan. Wah, ini Gus Roykan. Ada Pak Ustadz Nardi ini. Nah, ini ada siapa Bang namanya tadi Bang? Bang Jamrut. Jabrun. Bang Jabrun. Pertama kali datang hadir, nggak apa-apa ya Bang ya. Kita simak aja ngobrol di sini. Dan ini ada Syekh Awang. Nah, Syekh Awang, dan ini abang kita yang alhamdulillah selalu hadir, Bang Rudi. Nah, ini pada kesempatan malam ini materi yang kita diskusikan adalah memahami cara mudah mengatasi tersesat di jalan yang lurus. Nah, ini kata-katanya ngeri ini, tersesat di jalan yang lurus. Nah, ini maksudnya seperti apa tersesat di jalan yang lurus ini? Jalan yang lurus yang kita tuju itu adalah kembali kepada Allah. Nah, ini jalan yang lurus kembali kepada Allah ini terkadang di saat dalam aplikasi perjalanannya kita tersesat kepada selain Allah. Apa contohnya? Misalkan di saat kita punya tujuan lurus ke Allah, tapi ternyata dalam aplikasi kita tersesat ke amalan, tersesat ke mursyid, tersesat ke fadilah, tersesat ke karomah, atau tersesat ke alam-alam yang sangat menakjubkan, masuk alam gaib, ya kan? Nah, ini banyak sekali yang terjadi di saat kita belajar spiritual atau belajar kesadaran, terjebak di sensasi-sensasi itu sehingga tak terasa, seakan-akan benar, seakan-akan lurus, tapi ternyata tersesat kita di jalan yang lurus tadi, karena tujuannya udah nggak lurus lagi. Harusnya murni ke Allah, ternyata masih ada tujuan-tujuan selain Allah. Nah, ini yang harus kita introspeksi diri sebetulnya di dalam diri kita, karena yang akan memahami ya diri kita sendiri juga. Masya Allah, Pak Haji, silakan masuk. Mana Pak Hajinya? Waalaikumsalam. Pak Haji. Ya, aman apa? Baca kopi ya Pak Haji. Bikin kopi dulu. Bikin teh, kita bikin teh. Kopi teh. Hitam apa ini? Apa putih? Nah, ini kadang-kadang semakin lama kita belajar ini semakin halus jebakannya. Jadi hampir-hampir nggak terasa, hampir-hampir nggak kelihat kalau kita tersesat. Tapi dengan kita berserah kepada Allah dan cara mudah mengatasi di saat kita sadar tersesat yaitu dengan istighfar.
minta ampun kepada Allah dan kita luruskan lagi niat kita. Nah, ini kan banyak yang kita alami dalam kehidupan, kayak yang kemarin kita bahas di rumah Habib Goib itu ya, bareng Kisunan. Iya. Nah, Kisunan itu menceritakan perjalanannya waktu bikin padepokan bersama. Waktu bikin padepokan bersama yang segitu gedenya, dikarenakan lillah, dipermudah sama Allah. Nah, karena jadi cara mudahnya di saat kita menyadari tersesat, bukan kepada Allah lagi tujuan kita, cukup kita diam dan istighfar dan rubah lagi niat. Rubah niat lagi karena Allah udah. Nah, ini bisa kita gunakan dengan kesadaran. Kalau pakai pikir, nah ini pasti jelimet lagi. Jong lagi. Kayak kemarin ya Pak Haji. Jadi pengalamannya ini sebenarnya ya dari kejadian-kejadian sehari-hari ini kita bisa pahami kita udah bener lurus enggak nih karena Allah. Itu tinggal kita tanyakan aja pada diri kita sebenarnya. Makanya di saat bukan karena Allah pasti kecewa. Dijamin pasti kecewa karena kita sedang diproses untuk lurus. Dan ini sering terjadi dan sering dialami oleh teman-teman kita, termasuk dengan saya sendiri. Baru kemarin diomongin. Begitu di aplikasinya, tenang Pak Haji. Dia sombong gini bocah kata Allah. Pak Haji walaupun dibilang jangan berharap sama makhluk, tetap aja di hati kan ada. Wah tenang aja dah Yusuf. Besok mau ikut Yusuf aja. Begitu kejadiannya, kenyataannya, deng, saya datang ke tempat orang itu yang saya harap. Padahal di niatan mah karena Allah gitu. Tapi melenceng dikit, berharap pada makhluk yang menyediakan barang. Ternyata pas begitu nyampe barangnya nggak ada. Nah ini, ya Allah ya Rob, udah belok lagi nih. Berharap sama makhluk lagi. Nah, seharusnya bagaimana? Ya itu tadi, harusnya kita minta petunjuk dulu ke Allah apa yang harus dilakukan. Jangan langsung mengandalkan kemampuan diri kita, mengandalkan pemikiran kita. Kayaknya kalau begini nanti hasilnya begini. Pas begitu hari hanya jedet, loh kok enggak? Di situ kita udah tersesat itu. Menduakan lagi. Di sini bukan berarti nggak boleh baca amalan, bukan nggak boleh baca sholawat, atau bukan nggak boleh zikir. Cuman kadang-kadang di sini yang nggak kita sadarin, di saat zikirnya itu bukan lillah lagi, di saat sholawatnya itu bukan lillah lagi, di saat ikhtiarnya itu bukan lillah lagi, tapi terselip sedikit mencong tujuannya kepada selain Allah. Jadi ternyata belajar tauhid murni lurus ke Allah ini nggak semudah membalikkan telapak tangan, semakin lama semakin halus. Tapi pas begitu dapat pembelajaran ujung-ujungnya ketawa juga. Ya Allah. Jadi gimana Pak Haji? Ya Allah, jawabannya untuk kita. Ini. Tapi sering ada di saat kita sudah melepaskan gitu, melepaskan pihak salah Allah saja dikasih. Cocok itu Pak Haji.
tadi pagi itu udah mikir begitu, udah mikir lagi pakai pikiran bukan pakai sadaran mikirnya. Mikir kemana ini solusinya gitu. Sadar kita, astagfirullahaladzim, ya Allah aku yakin ada engkau yang memberikan solusi. Amanahnya apa? Nyuci, nyuci aja dulu dah. Nyuci. Pas lagi nyuci tiba-tiba ada yang telepon, saya minta tolong teman saya sakit gini-gini. Situ saya sadar, oh iya. Memang tetap ada yang harus dikerjakan dulu. Amanah yang ada itu dijalanin dulu, nanti Allah bukakan yang lain. Begitu nyucinya karena Allah, wah saya niatin dulu karena Allah nih, bukan karena istri lagi dah, karena Allah dah. Bismillah ya Allah nyuci dah. Repot. Pas mau Jumatan ya. Itu Baji, memang benar itu, udah dipasrahin mah ada aja. Di saat kita tidak berharap, Allah buktikan. Itu yang disebut totalitas. Itu kadang-kadang kan bisikannya, pikirannya begitu. Tapi mulai dah tuh. Tapi kan, udah goyah lagi desa kesadaran itu. Kalau udah ada yang ngebisikin, tapi kan lu harus udah, gitu. Harus begini, harus begitu. Wah, udah mulai. Depan mata itu gimana? Padahal di jalannya yang lurus nih. Kita sholat duha, sholat ini, sholat itu, ya kan? Tahajud. Tapi karena kan harapannya tadi, bergantungnya tadi, bukan ke Allahnya, ke sholatnya. Nah ini udah tanpa sadar kita tersesat. Atau kita meyakini orang-orang yang kita anggap udah keilmuannya mumpuni, ya kan? Saya yakin dah kalau datang ke Bib Anam pasti ada solusi ini. Begitu datang ke Bib Anam, benerin dulu level atunya. Astagfirullah. Kita ngomongin level 1 kemarin ya, Bib? Iya. Ini. Sini nanti kita rasakan sendiri. Bener nggak nih udah lurus? Karena Allah ke Allah tujuannya. Atau ke selain Allah. Itu yang ngerasain diri kita masing-masing dalam aplikasi mah. Ikhtiar mah harus ya. Iya, jadi ikhtiarnya itu sesuai petunjuk, Bu Haji. Jadi bukan hasil olah-olah pikir kita. Yang kemarin dijelaskan juga sama Pak Pur. Jadi akal pikir itu bukan berarti nggak dipakai. Dipakai tapi untuk menerima tadi, petunjuk tadi. Jadi digunakan untuk menjalankan apa yang diperintahkan. Atau ibarat kata ilham lah, bahasa kerennya. Yang diilhamkan. Nah, jadi di saat kita menjalankan ikhtiarnya itu bukan karena hasil pikir kita, tapi menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Sehingga tidak jong lagi. Permasalahannya itu mulu yang kita bolak-balikin. Emang ini harus benar-benar ini. Kalau belum benar-benar ya itu tadi pasti kecewa lagi. Ya kan? Berjuta harapan, begitu hasilnya Level 1-nya gimana itu? Iya. Ternyata latihannya di situ, ngamati napas, ngamati pikiran, ngamati perasaan. Ini mau dibawa kemana nih? Nah itu pas pulang kemarin di perjalanan dipahamkan sama Allah. Kesadaran jasadmu kemana? Ditanya. Kesadaran jiwamu kemana? Kesadaran ruhmu kemana? Oh ini sinkronisasinya. Kalau setelah 3 kesadaran itu ke Allah semuanya, tujuannya ke Allah, kesadarannya ke Allah, insya Allah dah akan berfungsi sesuai fungsinya gitu.
di dalam aplikasinya. Kan kadang-kadang kita itu kesadaran jiwanya ke Allah, kesadaran jasadnya masih ke duniawi ya. Ini akhirnya bentrok di dalam tuh. Katanya kok gitu. Wah, yo di situ. Yang akhirnya terjebak. Kayak tadi saya bikin status yang mengaku bisa begini bisa begitu, sesungguhnya itulah halusinasi. Ini kalau yang benar-benar diberikan pemahaman oleh Allah, maksudnya tentang gaib oleh Allah nih, diperjalankan masuk ke alam gaib oleh Allah, tidak akan diakui sebenarnya, cuman dijadikan pembelajaran bagi dirinya. Nah, kebanyakan ini kan mengakui. Itu terjebak di halusinasi kita. Dengar cerita begini-begini, ke alam ini begini, ke alam ini begitu. Akhirnya kita bayang-bayang, terjebak di situ. Seakan-akan benar. Apalagi udah ketemu wali, wah udah. Ada kadang-kadang ya itu, ya Allah. Belajar DNSA, pengen dapat gelar wali. Wali murid mah udah pasti. Pengen jadi wali Allah, waduh. Wadah belum kuat, Habib. Mungkin ada yang mau ditambahin, Bang Rudi, Pak Awang, Gus Tekan? Masalah tersesat di jalan yang lurus ini. Lurus saja masih tersesat ya. Nah, iya. Jalannya lurus, tapi tujuannya ini, ya kan? Ya seakan-akan kan gitu. Biasanya baca apa Bu Hajah tadi? Biasanya kalau dulu tuh baca Waqiah, ya baca apa? Hah? Maksudnya itu kadang-kadang kita terjebaknya, ya amalannya mah bagus. Maksud, Apa bahkan ini yang wah nggak boleh, nggak boleh Bu, panas baca itu. Orang sampai kompor. bisa jadi iya samping kompor iya ya. orang kunyitnya bisa jadi Mas mau dong saya gitu, saya makan kunyit tumbuh gitu. Lah iya kan kebanyakan begitu sekarang, bacaan Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran, bacaan sholawat dijadikan mantra untuk kesaktian. Al-Quran diaplikasikan dalam hidup sebagai petunjuk, itu kan Bib ya. Sholawat diaplikasikan sebagai akhlak, ya kan gitu. Iya. Nah, ini yang dimaksud tersesat di jalan yang lurus. Jadi menuhankan bacaan baca, bukannya lillah membacanya. Panas lah kalau depan kompor. Apalagi siang hari bolong. Dia baca sambil bikin kue. Nah, itu jadi cara mengatasinya mudah. Begitu kita sadar kita tersesat, langsung istighfar, minta ampun kepada Allah dan minta diluruskan lagi. Itu disitulah. Jadi cara mudahnya. Jadi nggak usah jelimet, karena yang ngerasakan diri kita sendiri. Lepasin aja. Ada lagi kalau tahu kan itu bacaan itu pas sholat bareng sama saya, karena saya kan selalu bawa gitu ya. Apalagi kalau bisa. Oh pantesan dia awet muda mah dari sononya kalau. Jadi itu mungkin kalau Allah kasih ya Bu ya. Ya sebetulnya kan gitu. Kalau padilah itu sebenarnya nggak usah diharapin, pasti dikasih. Apalagi kalau kita lakuin gitu loh. Sebenarnya kan di situ. Segala sesuatu yang kita lakukan pasti kan ada balasannya kan gitu ya Bib. Walaupun sekecil biji jahra pun ada balasan. Yang dibilang
kunyit jadi emas berkali-kali saya nanam kunyitnya banyak daunnya aja. Masih ada. Belum ada masbul. Mas sudah ada ya. Iya semua. Nah, ini bagi teman-teman dimanapun berada, mudah-mudahan dengan diskusinya yang singkat ini tadi bisa kita untuk introspeksi diri. Kita itu sudah benar-benar lurus ke Allah atau tersesat di jalan yang lurus. Makanya pesan pembimbing kita daripada Padepokan Patra cuman satu doang itu kata-katanya. Lurus ke Allah. Lanjutkan lurus ke Allah. Ya karena pas belok itu sebenarnya terasa kita itu. Di saat kayak ada masalah nih. Kadang-kadang kalau nggak pakai kesadaran, pasti kan pakai pikiran tuh, mikir nih solusinya apa ya? Harus gimana nih? Akhirnya tiba-tiba misalkan lihat video YouTube, wah sholawat bisa bikin kaya, sholawat mendatangkan uang, akhirnya tergoda tuh. Ada yang karena sholawat bisa memperkaya, dia sholawat aja, sholat 5 waktu dia tinggal. Gitu. Ya kan? Ada yang seperti itu, dia sholawat aja, ya, iya. gampang. Di saat tercapainya yang diagungkan, yang dituhankannya sholawat. Di saat nggak tercapainya, ya itulah dikatain sholawat. Ah kagak ampuh nih sholawatnya. Ini kebanyakan terjadi di aplikasi kita. Jadi sekali lagi bagi teman-teman dimanapun berada, itulah cara mudah untuk mengatasi di saat kita tersesat di jalan yang lurus. Kita sadari, lalu kita minta ampun kepada Allah untuk meluruskan niat kita lagi kembali kepada Allah atau karena Allah. Karena ini sangat berpengaruh kalau kita di saat belajar bertauhid ini. Jadi semakin lama ya memang semakin halus. Musyrik atau menduakan Allah ini ternyata bukan hanya dengan berhala yang patung gitu. Menduakan dengan bacaan pun ya itu musyrik. Menduakan dengan makhluk musyrik. Dalam batin kita. Ini yang harus benar-benar kita introspeksi lagi. Karena sesungguhnya disitulah nanti kita akan memahami ketidakberdayaan diri kita. Tapi ya alhamdulillah dengan terjadinya seperti itu ya jadi sebuah pembelajaran. Kita paham mana yang lurus, mana yang bengkok. Jadi memang tidak semua yang bengkok itu salah. Karena di saat kita mengalami salah, maka kita akan paham yang benar juga. Cuman di sini kita diskusikan bagaimana mengatasinya kan gitu. Agar tidak berlarut-larut. Karena kalau kita sampai berlarut-larut ya disitulah nanti akhirnya belajar ketuhanan makin jelimet gitu dalam hidup ini. Karena ya bertentangan terus antara lahir dan batin. Ya lahiriahnya kan jasad kita, batiniahnya ya jiwa dan ruh itu kan batin. Ini kalau nggak sinkron dalam aplikasi, banyak goyangan, banyak goncangan. Jadi bukan berarti kita nggak boleh berpikir, bukan. Kalau sudah kita kembalikan dulu ke Allah, nah pikiran itu akan berfungsi sesuai fungsinya, nggak ngaco. Bib, tambahin Bib. Ada yang mau ditanyain, nanti apa biar didiskusikan gitu, biar ada tektoknya. Iya saya anggap dulu juga begitu, jalan lurus, nggak semudah itu, pasti ada belok. Ya memang benar ternyata. Tapi kalau dalam aplikasi lurus ke Allah itu memang nggak boleh belok, belok dikit ya udah nyasar. Harus lurus terus kesadarannya ke Allah. Belok dikit ke duit kesadarannya, udah ngaco lagi.
belok lagi sedikit ke guru, belok lagi sedikit ke ilmu, belok lagi sedikit ke ya pokoknya yang selain Allah lah. Itu akan berasa banget. Apalagi bagi orang-orang yang sudah merasakan benar-benar dibimbing oleh Allah dalam aplikasi kehidupan itu, gak bisa ditipu. Walaupun dikena tipunya ya cepet sadar itu. Waduh, dibohongin lagi nih gue, nafsu sama ego gue. Ini bisikannya mah kan seakan-akan benar gitu. Udah di selawat aja banyakin, gitu. Jadi bukain pintu rezekinya. Ya, jiwanya kita lengah dikit itu. Nah, oh iya juga ya, lari lagi ke situ. Padahal yang harusnya kan kita kuatin, Allah yang memberi rezeki. Nah di saat selawatnya ya lillah karena Allah, udah jalanin lagi seperti biasa. Ya itu dari hal terkecil. Kalau nggak ada kerjaan yang lain ya kayak nyapu, kayak ngepel, apalah yang ada di rumah itu. Kalau kita sadarin itu sebagai perintah, atau kita lakukannya lillah karena Allah, otomatis dibukakan, diberikan solusi atau rezeki yang tanpa diduga-duga. Ya itu kejadiannya kemarin. Yang nyata itu Pak Jigun Poro. Saya jalanin aja dulu ya, sampai ke Cilangga, sampai sana ini. Sudah sana kan baru ada telepon. Balik lagi. Jadi memang disuruh jalan dulu ya, kalau kata Habib, ya udah jalan-jalan aja dulu. Habis subuh keluar aja dulu. Ngapain kayak kalau Habib mau mandiin burung kayak apa, kayak ngasih makan burung. Yang penting jalanin dulu. Tapi dengan kesadaran ya. Ya Allah bukakan. Kalau ayatnya itu apa sih? Jumat ayat 10. Sembarangan di muka bumi. Enggak, yang kalau kita bertakwa maka At-Talaq ayat 2 ayat 3. ya yang Allah memberikan jalan keluar. yang tanpa disangka-sangka ya. At-Talaq 2 ayat 3. Nah, Talak ayat 2 sama 3 ya. Payung hukumnya kalau kata Aki ya. Iya. Payung hukumnya itu. Kita bertakwa pasti diberikan dan rezeki yang enggak disangka-sangka. Nah, ini benar harus total. Kalau nggak total ya gumunan lagi. Jadi itu teman-teman, sahabat-sahabat. Jadi penjelasan yang singkat ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena di saat kita berjalan dalam prosesnya itu memang akan tetap mengalami yang namanya sandungan atau tersesat. Tapi itulah sebuah pembelajaran agar diri kita ini semakin memahami makna lurus ke Allah. Baik, kita berlatih bersama untuk DN berjamaah. Sama-sama berserah kepada Allah, minta bimbingan Allah. Mudah-mudahan saat kita berserah benar-benar karena Allah, lillah karena Allah, Allah akan bimbing kita dalam aplikasi kehidupan yang benar-benar lurus kepada Allah. Boleh silakan, mau duduk timpu atau mau sila, mau minum dulu boleh. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada, kita sama-sama menyerahkan dulu beban-beban kita.
agar di saat kita kembali kepada Allah itu tanpa beban, tanpa ikatan-ikatan, sehingga jiwa kita bisa bebas kembali kepada Allah dengan merdeka, dengan tenang, dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Sahabat-sahabat cukup mengikuti dalam hati apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kuserahkan jiwa dan ragaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan anak dan istriku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan harta-hartaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan ilmu-ilmuku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan guru-guruku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala permasalahan dalam hidupku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala penyakit yang ada di dalam jiwa dan ragaku ini ya Allah. Sampai benar-benar jiwa kita menyadari awal dari Allah kita kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai tidak ada lagi rasa memiliki di dalam hati kita. Kita hadirkan Allah dalam hati kita dengan menyebut asmanya, dengan menyebut namanya, penuh dengan rasa butuh, penuh dengan rasa rindu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami ya Allah, untuk selalu sadar kepadamu ya Allah, dalam aplikasi kehidupan nyata ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sama-sama minta ampun di hadapan Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. Ya Allah,
Bimbinglah jiwa raga kami untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami untuk selalu bersyukur, berzikir, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Matikan jasad kita, sadari napas yang keluar masuk melalui hidung tanpa harus kita atur. Cukup kita sadari ada napas masuk, ada napas keluar. Setelah kita menyadari napas kita sadari pikiran kita sadari perasaan kita sadari tubuh kita. Lalu kita sadari jiwa kita. Jiwalah yang menyaksikan pikiran, jiwalah yang menyaksikan napas, jiwalah yang menyaksikan tubuh. Setelah kita menyadari jiwa kita luaskan kesadaran jiwa kita, menyadari ruangan yang ada di sini. Kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita menyadari di luar ruangan ini. Kita luaskan lagi kesadaran kita menyadari langit, bintang, bulan, galaksi-galaksi, sampai menyadari alam semesta yang tiada batas. Kita luaskan kesadaran kita lagi untuk menyadari Allah di sebalik alam semesta. Dudukkan kesadaran jiwanya menyadari Allah di sebalik alam semesta. Lalu hati kita berzikir kepada Allah, mengikuti napas yang keluar masuk melalui hidung. Napas masuk hu, napas keluar Allah. Allah. Kesadaran jiwanya menyadari Allah, hatinya berzikir kepada Allah. 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 Baik, kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita. Di saat hati zikirhu, kesadaran kita semakin mendekat ke Allah. Di saat hati kita zikir Allah, kesadaran jiwa kita semakin berserah di hadapan Allah. Mendekat, Allah berserah. Apapun yang terdengar, apapun yang dirasa,
Terus kesadaran kita mendekat dan berserah di hadapan Allah. Mendekat, Allah berserah. Di saat berserah itulah kita serahkan semuanya kepada Allah, sampai tidak ada apa-apa lagi. Masuk ke alam ketiadaan, fana billah. Kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita. Di saat hati zikirhu, kesadarannya menyadari yang ada hanya Allah. Di saat zikir Allah, kesadarannya menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Hatinya zikirhu, kesadarannya menyadari yang ada hanya Allah. Hatinya zikir Allah, kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Yang ada hanya Allah. Allah yang ada hanya kekuatan Allah. Sampai benar-benar jiwa kita menyadari yang ada hanya Allah dan kekuatan Allah. Dudukan kesadaran jiwa kita menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Allah. Setelah jiwa kita menyadari yang ada hanya Allah dan kekuatan Allah, sekarang kesadaran jiwa kita luaskan lagi masuk ke dalam celupan Allah, Sibghatullah. Tercelup dalam kekuatan Allah. Allah. Kesadaran jiwanya menyadari dalam celupan Allah. Hatinya tetap berzikir kepada Allah. Pertahankan kesadaran jiwanya menyadari dalam kondisi Sibghatullah, sehingga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan, dalam menjalankan 3T dan ATP dalam kehidupan kita. Kesadarannya dalam kondisi kesadaran Sibghatullah, sehingga bisa menerimanya ini dengan kekuatan Allah. Bersyukurnya ini dengan kekuatan Allah. Yakinnya ini dengan kekuatan Allah. Dan sehingga dalam menjalankan amanah tanda perintahnya pun dengan kekuatan Allah. Dikala kita kondisikan atau kita dudukkan kesadaran jiwa kita dalam Sibghatullah, terus pertahankan kesadaran jiwa kita duduk dalam Sibghatullah, sambil hati tetap berzikir kepada Allah.
Baik, saya akan akhiri siaran langsung ini. Bagi teman-teman yang mau melanjutkan, lanjutkan. Bagi yang mau mengakhirinya, akhiri dengan rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.